Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita nikmat yang banyak, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita masih bisa melaksanakan perintahnya dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang ikhlas. Mungkin semua orang telah tahu apa yang namanya ikhlas. Sering orang yang mengartikan ikhlas dengan melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan apa-apa. Dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas sendiri mempunyai praktek-praktek kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam mengajar, ikhlas dalam beribadah, dan sebagainya. Nah, contohnya, apabila kita masukkan dalam konteks ibadah, maka ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin terlihat soleh, tapi benar-benar semata-mata hanya karena Allah taala. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Ayat di atas menerangkan pada kita tentang berlaku ikhlas dalam beragama. Agama apabila tidak dilandasi dengan ikhlas dan kejujuran akan runyam dan seolah tidak berbekas. Para hadirin yang berbahagia, orang sibuk memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa sedikit pun menempatkan agama dalam prioritas hidupnya. Ikhlas juga menjadi penting untuk dipraktikkan karena sikap amalan yang kita lakukan tidak sah di mata Allah apabila tidak tampaknya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, diceritakan tentang suatu perkara yang akan terjadi pada akhir di hadapan kita nanti. Ada seorang hamba ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Apa yang telah engkau lakukan wahai hambaku?" Ia menjawab, "Saya berjuang dan berperang demi engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid." Dan Allah berkata, "Dusta kamu wahai hambaku, sebenarnya kamu berperang bukan karenaku, melainkan agar disebut orang yang berani. Kamu telah menyandang gelar tersebut." Kemudian Allah memerintahkan agar dia dicampakkan dan dilempar ke neraka. Kisah di atas adalah contoh orang yang beribadah dengan tidak ikhlas dan mengharap selainnya. Kisah ini menjadi tamparan keras bagi kita yang masih beribadah. Aku melakukan sesuatu bukan karenanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah lindungi dari hal-hal seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam beramal ikhlas menjadi ukuran sebesar apa pahala yang kita dapat. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, semakin besar juga balasan yang kita terima. Setelah kita memahami isi dari berlaku ikhlas, maka marilah kita mulai memupuk dan melatih diri kita untuk ikhlas
dalam segala hal, sehingga apa yang telah Rasulullah syaratkan dalam hadis tak terjadi pada kita. Semoga apa yang saya sampaikan dalam kesempatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, mohon maaf atas kelebih dan kurangnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.